Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dikatakan hakikatus sira. Hakikatus sira itu pertempuran antara kebenaran dan kebatilan, antara orang beriman dengan setan. Itu salah satu pertempuran yang sifatnya nyata dan abadi. Dimulai kapan? Dimulai dari ketika Nabi Adam berada di surga dan kesalahannya iblis ketika salah menganalogi. Maaf ya, saya akan sedikit meluruskan. Banyak orang sering berkata, dosa pertamanya makhluk sombong. Betul, tapi ada yang kurang. Dosa pertamanya makhluk itu sebenarnya kalau kita buka lebih detail, itu sebenarnya bukan sombong. Sombong itu akses dari kesalahan pertama. Apa itu? Salah beranalogi. Dan itu yang dijelaskan oleh di dalam kitab Al-Masail Al-Jailiyah oleh Imam Ibnu Qayyim. Kesalahan permusuhan itu kapan terjadinya? Kesalahan analogi yang pertama. Kapan itu? Yaitu adalah ketika iblis itu merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tinin wa khalaqtahu min nar wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kesalahan analogi menghasilkan kesimpulan yang salah. Akhirnya apa? Iblis beranggapan bahwasanya dirinya lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Walaupun ini salah. Ini salah, makanya salah analogi itu bahaya. Kenapa? Kesalahan iblis itu pertama kali salah di dalam analogi. Padahal kemudian Imam Ibnu Qayyim lalu menjelaskan kepada kita, kata siapa bahwasanya api itu lebih mulia daripada tanah? Justru tanah itu lebih mulia daripada api. Karena sifatnya api membakar, sifatnya api menghanguskan, sifatnya api itu meniadakan, sifatnya tanah menumbuhkan, sifatnya tanah mengadakan, sifatnya tanah membuat sesuatu yang tiada menjadi ada. Ya, itu sifatnya tanah. Mungkin iblis tuh mikir tanah itu tanah sengketa aja, lupa dia. Enggak cuma tanah itu tanah sengketa. Ternyata on juga iblis itu sebenarnya. Kesalahan dia di dalam menetapkan analogi, akhirnya terciptalah sifat sombong. Disitulah ketika kesombongan, akhirnya dia tidak mau sujud kepada Adam. Sampai lahirnya kesombongan. Dan kita harus paham ya, tidak sujudnya iblis kepada Adam itu bukan karena iblis itu paham akidah, tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Dia nggak ngerti. Orang yang suka ngomong kayak gini itu nggak paham. Sujud itu ada dua, ada sujud ibadah, ada sujud penghormatan. Yang diperintahkan oleh Allah kepada iblis itu bukan sujud ibadah, karena sujud ibadah tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah. Tapi yang Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud itu sujud penghormatan atas perintahnya Allah. Tetapi karena iblis itu sudah sombong disebabkan kesalahan analogi, apa yang terjadi? Akhirnya kemudian dia betul-betul merasa lebih baik daripada Adam. Dan penyakit itu dibawa walaupun dia diturunkan ke atas muka bumi. Makanya ada perkataan dari Sufyan bin Uyainah itu indah betul. Kenapa Adam dan iblis sama-sama memiliki 3 persamaan tetapi kembalinya itu berbeda? Apa persamaan iblis dengan Adam? 1, sama-sama penduduk surga. 2, sama-sama dikeluarkan dari surga. 3, sama-sama melakukan satu kesalahan. Kesalahannya 1. Kenapa Allah bimbing Adam untuk bertobat dan Allah terima tobatnya Nabi Adam? Tapi kenapa Allah tidak bimbing itu iblis untuk bertobat? Padahal kesalahannya juga 1. Ulama salah berkata, karena iblis itu ketika salah, dia tidak pernah merasa dirinya itu salah. Mempertahankan dengan kesombongan. Beda dengan Adam. Adam ketika sudah dijatuhkan ke atas muka bumi, dalam satu riwayat Imam Ibnu Katsir di atas India, maka dia merasa hina. Perasaan merasa hina itulah yang menjadikan akhirnya Adam dibimbing oleh Allah, kemudian sampai mengucapkan sebuah kata, yang mana kata ini sudah ribuan tahun, tapi Allah sampaikan sampai ke telinga kita ketika kita membaca Quran di dalam surat Al-Baqarah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini perkataan jauh lebih tua daripada kita sebelum lahir. Tapi perkataan ini karena lahir dari hati yang merasa terhina setelah melakukan kesalahan, diabadikan oleh Allah melewati lorong waktu ribuan tahun sampai kepada kita yang hari ini tinggal tahun 2020. Allah kembalikan Adam menuju kepada surga kembali. Tetapi Allah kemudian mengatakan kepada iblis, sesungguhnya engkau tersesat sampai hari kiamat. Kenapa? Kesombongan itu merusak. Makanya dari ini Imam Ibnu Qayyim itu sampai berkata, sombong itu ada 3, tapi yang paling parah itu nomor 3. Apa itu sombong, Ustaz? Sombong itu ada 3, ikhwan. 1, orang yang sombong terhadap hartanya itu tercela dan berpotensi memasukkan ke neraka.
Ada yang sombong, yang kedua sombong dengan jabatannya. Itu tercela dan berpotensi memasukkan ke neraka. Tapi ada kesombongan yang ketiga, sombong terhadap ilmu dan ibadah. Yang paling tercela itu nomor 3. Orang yang sombong dengan hartanya walaupun tercela, secara logika kita masih bisa nerima. Memang hartanya banyak kok. Mobilnya 30 miliar. Rumahnya ratusan miliar. Mungkin sekali makan malam 3 juta. Kalau nggak 3 juta dia nggak mau makan malam. Berapa ini harganya? 2,5. Buang yang 3 juta. Secara logika kita memaklumi. Kalau ada orang yang sombong dengan jabatan walaupun tercela, kita memaklumi. Wong jabatannya tinggi dan diinginkan banyak orang. Tapi kalau kesombongan yang ketiga, kenapa kok disebut sebagai kesombongan yang paling hina? Karena kesombongan yang ketiga itu nggak sama dengan karena kesombongan yang ketiga itu mirip dengan kesombongannya iblis. Apa? Dia berilmu, dia beribadah, tapi ilmu dan ibadahnya bukan menjadikan dia rendah, tetapi menjadikan dia tinggi. Padahal ilmunya belum tentu 100% benar, padahal ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah. Lalu yang disombongkan apanya? Ibadahnya itu harus nunggu Senin dan Kamis, dilaporkan oleh malaikat raqib, dilihat dulu oleh Allah. Diterima atau tidak? Ilmunya belum tentu 100% benar. Tapi kalau kemudian orang sombong, disitulah ada kemiripan dengan iblis. Makanya disitulah kita paham. Permusuhan itu akhirnya abadi. Dimulai dari kesalahan analogi hingga kesombongan. Makanya akhirnya setiap hari sebenarnya kita ini sedang bertempur. Setiap waktunya, bukan ketika kita sudah besar. Maaf ya, sampai-sampai ketika kita baru lahir pun sudah terjadi permusuhan antara kita dengan setan. Dan itu nyata. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, kenapa bayi itu kalau lahir itu nangis? Karena disentuh sama setan. Bayi yang tidak nangis itu hanyalah Isa binti Maryam. Kenapa? Karena Isa itu neneknya atau suaminya, istrinya Imran, ketika sebelum punya anak, sebagaimana dalam surat Shad, itu berdoa bahwasanya anaknya itu akan diwakafkan. Karena anaknya mau diwakafkan di jalan Allah, Allah lindungi dari tamparan setan ketika lahir. Makanya kalau kita punya anak, apa doa yang disampaikan oleh Rasulullah supaya kita mendoakan anak kita yang baru lahir? U'idukuma bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Kalau anak kita baru lahir itu anak kita itu sudah kita ajarin untuk melatih permusuhan dia dengan setan. Cuma kita hanya mengucapkan doa, tapi tidak menjelaskan makna. Itulah kita ini kekurangannya. Padahal apa? U'idukuma. Nah, aku jadikan kamu itu, aku titipkan dalam pelindungan. Bi kalimatillahi tamah, dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wahama. Dari setan itu. Nah, wa min kulli ainin lamah, dari setiap mata yang jahat. Di situ akhirnya kita paham. Permusuhannya itu Masya Allah, kita dengan setan itu dari urusan ketika lahir itu sudah bermusuhan dengan setan. Makanya nangis. Makanya nanti antum coba tanya sama ibu, Bu, dulu saya ketika lahir nangis enggak gitu. Apakah antum mau nyerupakan dengan Isa gitu? Nangis. Berarti antum disentuh setan. Makanya kemudian ketika Basim lahir, ketika saya kemudian akhirnya membacakan hauqalah la ilaha illallah kepada anak-anak saya ketika lahir, maka saya bacakan u'idukuma bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Di situ kita diajari sejak lahir pun kita sudah bergumul dengan setan dan harus mengalahkan setan dengan berlindung kepada Allah. Loh, sampai akhirnya kita bertumbuh kembang, sampai kemudian urusan kehidupan kita, urusan makan dan minum aja kita harus bergumul dengan setan. Setiap waktunya. Cuma kita ini tidak paham karena kita kurang mentadaburi ketika Allah mengatakan jadikanlah setan itu musuh. Karena kita itu tidak pernah mentadaburi ayat Quran. Akhirnya kita tidak paham. Kenapa sih Allah itu menyampaikan musuh itu setan itu sampai berkali-kali? Maaf ya, kata setan itu disebut kalau tidak salah 48 kali dalam bentuk isim ma'rifah. Diulang-ulang oleh Allah supaya kita betul-betul paham permusuhan kamu dengan setan itu permusuhan yang nyata terus-terusan akan terjadi. Maaf, sampai urusan makan dan minum pun kita harus bergumul dengan setan. Makanya maaf, Rasulullah itu pernah dalam satu riwayat yang sahih duduk melihat seorang sahabat, dilihatin sama Nabi. Nabi tidak berkedip. Kemudian Nabi tiba-tiba senyum. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Sahabat tadi itu, tadi dia makan lupa membaca bismillah, setan lahap makan bersama dia. Setelah itu di tengah-tengah dia membaca bismillah waluhu wa akhiruhu. Langsung setan yang tadi makan memuntahkan apa yang dia makan itu. Makanya Rasulullah tersenyum.